Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Berikut kami sampaikan kembali 3 berita pilihan untuk Anda. Irigasi tak berfungsi, sawah berubah fungsi menjadi sawah tada hujan. Seorang pengendara sepeda motor tewas setelah ditabrak pelaku jambret yang melarikan diri dari kejaran massa. Berpura-pura berbelanja di swalayan kecil, pelaku gasak telepon seluler di meja kasir. Dalam rekaman sebuah kamera pengawas milik salah satu swalayan di daerah Blimbing, pinggiran kota Padang, terlihat seorang pria yang mengenakan helm mencuri sebuah telepon seluler dan rokok. Aksi itu dilakukan saat pemilik toko tengah mengambil barang yang hendak dibeli pelaku. Merasa tidak ada yang memperhatikan, pelaku dengan cepat mengambil sebungkus rokok dari atas meja kasir. Setelah transaksi dan pemilik meninggalkan meja kasir, pelaku lalu mencuri sebuah telepon seluler yang juga terletak di atas meja kasir. Usai belanja, pelaku langsung meninggalkan lokasi. Berdasarkan rekaman kamera pengawas dan laporan korban, sejumlah polisi dari Satreskrim Polresta Padang kemudian melakukan penyelidikan. Polisi ternyata mengetahui identitas pelaku karena merupakan residivis kambuhan. Pelaku yang bernama Novi alias Barat ini ditangkap di rumahnya di daerah Blimbing. Meski sempat tidak mengakui perbuatannya, namun setelah diperlihatkan rekaman kamera pengawas, pelaku akhirnya mengakuinya. Pelaku dan barang bukti berupa baju yang digunakan saat mencuri dibawa petugas ke Mapolresta Padang untuk proses hukum lebih lanjut. Menurut catatan polisi, Novi merupakan seorang residivis atas kasus pencurian dan jambret di Padang. Tak hanya itu, Novi telah berulang kali mencuri di swalayan, dan semua aksinya itu terekam kamera pengawas. Modus pelaku dengan berpura-pura berbelanja. Namun saat pemilik ataupun kasir lengah, pelaku mengambil barang berharga yang ada di meja kasir. Dari pengakuannya, barang curian dijual dan ada juga yang ditukar dengan narkoba. Kita amankan satu orang pelaku pencurian. Itu pelaku kita amankan di Blimbing, Kecamatan Kuranji. Pelaku merupakan residivis dalam kasus 365 atau jambret. Pelaku melakukan pencurian dengan modus berbelanja di minimarket. Setelah kasir mengambil barang yang diminta oleh pelaku, si pelaku langsung melancarkan aksinya. Kini pelaku dipastikan akan kembali ke penjara karena polisi menjeratnya dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang. Dua pengedar sabu-sabu ditangkap anggota Satres Narkoba Polres Darmasraya di rumah seorang pelaku di Nagari Sungai Rumbai Timur, Kecamatan Sungai Rumbai, Darmasraya pada Minggu malam. Kedua pelaku ini tidak bisa berkutik saat dilakukan penggeledahan karena polisi menemukan barang bukti 11 paket kecil sabu-sabu siap edar, uang tunai, alat untuk mengonsumsi sabu-sabu, beserta telepon genggam. Rido Anggara dan Fikri Duanda telah lama menjadi target operasi polisi. Rido sebagai pemilik sabu-sabu, sedangkan Fikri adalah kurir yang bertugas mengantar barang pesanan. Pengakuan pelaku, sabu-sabu itu dibelinya dari seorang bandar yang tinggal di Dusun Pelayang, Bungo, Jambi. Saat akan dibawa ke kantor polisi, anggota keluarga pelaku menangis histeris. Namun polisi tidak menggubrisnya dan tetap membawa kedua pelaku ke Mapolres Darmasraya. Penangkapan oleh tim Satres Narkoba Polres Darmasraya terhadap dua pelaku berinisial RA dan FD. Selanjutnya dari hasil penangkapan yang dilakukan oleh petugas, menyita beberapa barang bukti, diperkirakan 11 paket kecil yang siap edar
dan uang sebesar 150.000 beserta HP. Kedua pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman kurungan penjara paling lama 20 tahun. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya. Selama sebulan terakhir ini, warga Nagari Batu Payuang, Kecamatan Lares Sago Halaban, 50 kota, dilanda keresahan. Pasalnya, aksi pencurian ternak milik warga marak terjadi. Terhitung, telah 6 ekor hewan ternak berupa kerbau, kambing, dan sapi milik warga hilang dicuri. Mirisnya, pemilik ternak hanya menemukan jeroan hewan ternaknya tidak jauh dari lokasi kandang. Salah satu korban, Sofian, warga Pakan Rabaa, Kecamatan Lares Sago Halaban, yang baru saja kehilangan sapi ternaknya jenis simental, mengetahui hewan ternaknya hilang saat akan memberi makan pada pagi hari. Awalnya ia menemukan anak sapinya berada di luar kandang dan induk sapi tidak terlihat. Dalam kondisi panik, Sofian dan keluarganya langsung menyusuri berbagai arah. Pencarian itu mengarah ke sebuah area dekat menara telekomunikasi tak jauh dari Jalan Raya dan Mapolsek Luha. Di sanalah mereka menemukan sisa-sisa penyembelihan berupa jeroan, bercak darah, dan tali pengikat. Pagi-pagi waktu mau ngasih makan, dilihat sapi di kandang nggak ada 1 ekor. Terus? Pintu kandang terbuka, dia malamnya dipaku di pintu keluar. Tahu-tahu paginya pintu itu udah terbuka. Tengok sapi nggak ada lagi. Perangkat Nagari Batu Payuang Hari Firmansyah membenarkan bahwa dalam waktu berdekatan terjadi pencurian ternak di 3 jorong berbeda. 1 ekor sapi hilang di Pakan Rabaa, 4 ekor kambing hilang di Kapalobuki, dan 1 ekor kerbau hilang di Subarang Ayia. Beberapa penjaga ataupun peternak sapi, kambing, udah beberapa orang mengungsikan ternak-ternaknya ke dekat perumahan tempat dia tinggal. Karena untuk mengantisipasi terjadinya pencurian berikutnya. Pemilik ternak telah melaporkan kasus pencurian ternaknya ke polisi. Namun, hingga saat ini, belum ada titik terang siapa pelakunya. Ikhlasul Ihsan melaporkan dari 50 kota. Baik Dunsana, Kimanopun Barado, sampai di sini dulu perjumpaan kita untuk hari ini. Saya Putri Febrina Marlini bersama dengan tim redaksi yang bertugas mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, tetap semangat dan sampai jumpa.